Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zulfikar. Saya dengan NIM 230701508. Di sini saya sedikit menjelaskan yaitu tentang konsep dasar perbedaan individu. Perbedaan individu merujuk kepada variasi seseorang yang terdapat di antara manusia dalam berbagai aspek, termasuk seseorang itu terdapat emosional, sosial, dan fisik. Konsep ini menjadi dasar dalam dunia pendidikan karena setiap individu memiliki karakteristik yang unik masing-masing sehingga mengaruhi cara belajar mereka, dan perbedaan individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu baik kognitif, afektif, atau psikomotoriknya yang berasal dari dalam diri maupun lingkungan. Ada beberapa faktor utama, yaitu yang pertama faktor biologis. Yang pertama ada setiap orang memiliki genetika, memiliki individu variasi karakteristik tertentu dari orang tua, seperti bakat, intelektual, dan fisik, struktur otak dan sistem saraf berpengaruh terhadap daya ingat, kecepatan berpikir, kemampuan belajar. Lalu terus kesehatan fisik, kondisi kesehatan memengaruhi daya konsentrasi dan performa belajar siswa. Yang kedua ada faktor psikologis. Yang pertama yaitu ada kecerdasan seseorang atau IQ. Ada yang siswa yang lebih unggul dalam belajar, ada yang kurang dalam belajar. Terdapat IQ siswa tersebut. Lalu ada gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Misalnya ada yang lebih mudah memahami, terus ada juga yang susah memahami. Terus ada juga dalam gaya belajar siswa terdapat ada 3, yang itu ada visual, kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Nah, yang visual itu siswa lebih dominan yang belajarnya visual, yaitu melihat. Berarti siswa itu senang kalau yang visual, senang yang melihat, belajarnya lebih senang melihat, lebih dominan melihat, karena dia lebih senang, lebih masuk ke otak pelajarannya dengan cara melihat yang ada gambarnya, seperti pelajaran yang ada cerita tapi ada gambarnya, lebih masuk ke otak. Kemudian yang ada juga siswa yang gaya belajarnya auditory, yaitu mendengarkan. Dia lebih suka mendengarkan di kelas, mendengarkan gurunya menyampaikan pelajaran. Dia lebih senang mendengarkan. Siswa ini matanya tertutup, padahal dia sedang fokus dengan mendengarkan gurunya. Itu gaya belajar auditory contohnya. Kemudian gaya belajar kinestetik. Ada juga siswa yang senang belajar tuh kinestetik, yaitu bermain peran atau banyak geraknya. Jadi itu ada siswa yang senang belajar sambil bergerak lebih masuk, pelajaran lebih masuk dengan bergerak. Contohnya kayak siswa hafalan, dia
ada tugas hafalan, itu dia menghafal sambil mundar mandir. Nah itu lebih cepat, siswa lebih masuk hafalannya dia dengan banyak gerak. Nah itu contohnya ya. Itu aja penjelasan sedikit dari saya tentang gaya belajar siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.